Sering dengar kan katanya, jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya. Terdengarnya baik gitu ya, bijak, menenangkan. Jadi kayak ada upaya untuk memisahkan ajaran agama dari perilaku buruk penganutnya. Kalau dengan kalimat ini, dengan pernyataan ini, agama tuh ditempatkan sebagai sesuatu yang selalu murni, suci, dan bebas dari kesalahan. Sementara jika terjadi kekerasan, terjadi diskriminasi atau kebodohan atas nama agama, itu yang bersalah adalah oknum pengikutnya gitu. Tapi tepat nggak sih begitu? Atau justru kalimat itu sebenarnya ilusi yang melindungi agama dari kritik. Agama itu bukan ruang kosong. Agama bukan ruang kosong yang bisa diisi seenaknya oleh umat gitu. Agama itu sudah seperangkat dengan teks, doktrin, hukum, dan tuntunan moral yang spesifik. Jika misalnya ada orang yang meledakkan diri sambil berteriak nama Tuhan gitu, atau jika ada kelompok yang merajam perempuan karena zina gitu ya, itu bukan sekedar kesalahan individu gitu. Itu kan justru merujuk pada teks kitab suci, pada fatwa ulama atau tradisi turun-temurun yang dilegitimasi agama. Menyalahkan orangnya saja itu berarti menutup mata bahwa sumber rujukannya memang ada di dalam ajaran itu sendiri. Dengan terus-menerus menyatakan pembelaan gitu, jangan salahkan agamanya. Kita tuh sama saja memberi kekebalan moral pada agama. Agama jadi kebal kritik, kebal koreksi, dan bahkan kebal dari tanggung jawab atas kekerasan yang lahir dari dalam doktrinnya. Padahal jika sebuah ideologi politik atau ideologi ekonomi atau budaya dari ideologi-ideologi itu terbukti menghasilkan diskriminasi atau kekerasan, kita langsung mengkritik sistemnya. Kapitalisme, komunisme, kolonialisme, itu semua boleh dikritik dan boleh dipertanyakan. Nah, kenapa agama harus mendapat pengecualian? Bukankah lebih adil dan lebih jujur menilai bahwa jika sebuah doktrin membenarkan kekerasan atau ketidakadilan, itu kan yang salah memang doktrinnya, bukan semata manusianya. Kalau kita bilang salahkan orangnya aja, nah kita berasumsi setiap individu bebas menentukan sikap. Nyatanya, faktanya banyak orang tumbuh dalam lingkungan agama yang mengekang gitu. Sejak kecil dicekoki dogma, diajarkan apa yang halal dan haram, apa yang harus dibenci, yang mana yang harus ditakuti. Ya bagaimana mungkin seorang anak kecil yang belajar ayat penuh ancaman neraka itu tidak akan hidup dengan rasa takut? Bagaimana mungkin seorang remaja yang diajarkan bahwa kaum berbeda agama itu najis gitu? Ya bagaimana mereka tidak tumbuh dengan bias? Lingkungan agama mencetak manusia jadi menyalahkan individu tanpa mengkritik sistem yang membentuknya, yaitu adalah ketidakadilan. Agama itu nggak netral. Agama adalah mesin sosial yang memproduksi perilaku. Dari aturan berpakaian, pola pikir gender, hingga cara memandang kelompok lain. Itu semua diarahkan oleh doktrin agama. Ketika sebuah agama menekankan eksklusivitas gitu, bahwa hanya kelompok agama ini yang selamat, yang lain kafir atau yang lain najis atau yang lain tidak lebih rendah statusnya, maka lahirlah konflik sosial. Menyalahkan orang per orang itu adalah cara menghindari kenyataan bahwa doktrin itu bisa menyuburkan permusuhan. Dalam filsafat moral ada perbedaan antara pelaku dan ide yang menginspirasinya. Jika ada orang membunuh karena ide rasisme gitu, karena dia punya gagasan rasis, kita kan nggak hanya menyalahkan si pembunuh gitu, tapi kita juga mengkritik rasisme sebagai gagasan yang berbahaya. Begitu pula agama, jika doktrinnya dijadikan justifikasi kekerasan, maka agama itu sendiri harus ikut dipertanyakan. Menutupinya dengan retorika oknum itu adalah cara membekukan kritik. Kalau kita terus-menerus berkata salahkan orangnya gitu, ya efek jangka panjangnya adalah lahirnya kekebalan ideologis. Agama diposisikan seperti entitas sempurna yang tidak bisa disentuh kritik. Padahal itu bukan entitas sempurna gitu. Padahal sejarah menunjukkan banyak konflik berdarah justru lahir dari doktrin agama gitu. Perang salib, inkuisisi,
jihad gitu, terorisme, bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu gitu, itu terjadi dengan motif agama. Kalau kita menutup mata dengan alasan, oh itu cuma oknum gitu, ya kita nggak akan pernah mengoreksi sumber ajarannya. Akhirnya siklus kekerasan berulang karena akar masalah nggak disentuh. Bayangkan jika kita berbicara soal ideologi politik. Kalau ada orang membunuh demi Nazi misalnya, apakah kita akan berkata, oh jangan salahkan Nazisme, salahkan orangnya? Ya enggak, justru kita akan mengutuk Nazisme sebagai ideologi berbahaya. Nah, hal yang sama berlaku untuk komunisme Stalin gitu, atau kapitalisme yang merampas sumber daya negara dunia ketiga. Nah, kita menilai ideologi berdasarkan konsekuensi sosialnya gitu. Nah, kenapa agama boleh diperlakukan berbeda gitu? Padahal agama juga punya risiko konsekuensi sosial. Kalau agama menghasilkan praktek diskriminatif, harusnya kita juga boleh untuk mengatakan doktrinnya bermasalah. Psikologi sosial mengajarkan bahwa manusia itu ya memang tidak lahir netral. Kita dibentuk oleh lingkungan, kultur, dan sistem nilai yang mendominasi kita sejak kecil. Seorang anak yang lahir muslim misalnya tumbuh dengan narasi Islam itu agama yang paling benar, selain agama Islam salah. Dan misalnya anak yang lahir Kristen itu tumbuh dengan narasi Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, jika kemudian mereka tumbuh eksklusif, bahkan intoleran, apakah itu semata salah individu atau karena doktrin yang mengajarkan eksklusivitas? Menyalahkan individu saja berarti mengabaikan struktur yang mencetak mereka. Istilah oknum itu adalah ilusi kolektif. Ketika kasus kekerasan menimpa agama mayoritas, kita cepat sekali bisa langsung menyimpulkan, oh itu mah ulah segelintir orang, ulah oknum gitu. Tapi kalau misalnya minoritas nih yang opres, yang melakukan hal serupa, kita bisa dengan cepat menggeneralisasi atau menarik kesimpulan, tuh kan itu orang kafir sih gitu. Tuh kan lihat aja agamanya bukan anggaplah bukan muslim gitu. Pansangnya dia kayak gitu. Nah, jadi narasi salahkan orangnya itu seringkali asimetris gitu. Karena kan ada proporsi ini ya, proporsi mayoritas minoritas. Jadinya bisa asimetris dipakai untuk melindungi agama mayoritas, tapi enggak untuk melindungi agama minoritas. Mengalihkan kritik ke agama enggak berarti kita membenci agamanya atau membenci umatnya gitu. Justru dengan mengkritik ajaran agama, kita tuh memberi ruang bagi manusia untuk keluar dari belenggu doktrin yang destruktif. Sama seperti kita menyalahkan ideologi patriarki misalnya. Kita kan nggak sedang membenci laki-laki secara personal gitu. Kita tidak sedang marah pada laki-laki, tapi kita mengkritik struktur nilai gender yang menindas. Nah, dengan logika yang sama, menyalahkan agama itu berarti mengkritik sistem nilai yang menghasilkan penderitaan ya agar manusia bisa lebih bebas dan lebih adil dan lebih sejahtera gitu dan lebih aman. Dalam kehidupan nyata kita bisa lihat bahwa banyak perilaku yang disebut oknum itu sebenarnya punya legitimasi langsung dari teks keagamaan. Ambil contoh misalnya KDRT gitu. Nggak sedikit kasus di mana suami memang merasa berhak memukul istri dengan alasan ini dibolehkan dalam agama. Nah, ini kan bukan tindakan spontan individu ya, tapi terinspirasi dari teks suci gitu, atau divalidasi teks suci. Kalau kenyataannya teks suci itu memang bisa menginspirasi tindakan kekerasan, apakah pantas kalau kita bilang itu salah individunya secara soliter dan bukan agamanya juga gitu. Diskriminasi terhadap perempuan itu juga sering dianggap oh itu budaya patriarki gitu. Nah, padahal kan budaya patriarki juga overlapping sama ajaran agama ya. Perempuan dalam kitab suci itu kerap digambarkan sebagai pihak yang nomor 2 gitu, yang akalnya kurang, imannya lemah, atau haknya separuh dari laki-laki. Dalam aturan warisan misalnya kan bagian laki-laki ditetapkan 2 kali lipat dari perempuan gitu. Kesaksian perempuan dalam perkara hukum itu juga hanya dianggap setengah dari laki-laki gitu. Jadi kayak seolah perempuannya cuma setengah orang dibanding laki-laki. Nah, tapi dengan dasar ini lahirlah kultur atau langgenglah kultur yang menganggap perempuan itu nggak pernah setara. Nah, jika diskriminasi ini terus dipraktikkan dengan dalih agama, ya menyalahkan orang per orang itu jelas menutupi kenyataan bahwa ajarannya juga berkontribusi pada pola pikir dan sistem seperti itu. Kelompok ekstremis itu mereka juga merasa mereka punya landasan moral, mereka juga punya landasan teologis. Dan ide-ide ini kan nggak muncul dari ruang kosong, nggak muncul dari ruang hampa, tapi
ada teks nih yang ngasih amunisi ideologis. Nah, diskriminasi terhadap pemeluk agama lain itu juga mendapat dasar dari teks. Dalam tradisi fikih, umat non-muslim itu diposisikan sebagai zimmi atau warga kelas 2 yang hanya bisa hidup damai jika membayar jizyah gitu, pajak khusus untuk non-muslim. Ini konstruksi negara Islam ya gitu. Yang mana sebenarnya nggak berlaku untuk kita atau nggak berlaku secara global. Ada juga penafsiran yang menggambarkan bahwa pajak non-muslim itu ya harus dibayar gitu untuk menunjukkan sikap tunduk dan patuh gitu. Nah, kan ini memunculkan pandangan bahwa umat lain itu inferior gitu. Dan toleransi itu bersyarat. Nah, begitu juga pengrusakan rumah ibadah agama lain yang sering terjadi di berbagai tempat itu kan nggak bisa dilepaskan dari keyakinan teologis bahwa hanya ada satu agama yang benar, sementara yang lain sesat, najis, bahkan boleh diberangus. Dan ada misalnya kisah penghancuran patung-patung gitu kan, Nabi Muhammad pernah menghancurkan patung, Nabi Ibrahim pernah menghancurkan patung. Itu kan kalau dilihat dengan kacamata sekarang itu kan intoleransi ya gitu. Kalau kasus-kasus seperti ini berulang, apakah adil kalau kita bilang agama tuh nggak pernah salah gitu? Cuma manusianya aja nih yang keliru. Tapi kan kita bisa lebih jujur untuk mengakui bahwa teks-teks suci memang bisa memberi inspirasi dan pembenaran atas tindakan-tindakan seperti itu. Kalau misalnya kita ngotot nyalahin individunya doang, ya kita sedang memelihara ilusi. Kita sedang melindungi agama dari kritik, sementara korban doktrin dari ajaran itu ya akan terus berlanjut. Kalau misalnya sebuah agama berkali-kali melahirkan budaya kekerasan, budaya diskriminasi, atau kebencian, mas kita nyalahin oknum terus, tapi oknum ini ada gitu, banyak dari generasi ke generasi gitu. Apakah adil jika kita hanya menyalahkan individunya saja, padahal individu-individu itu dibentuk sejak lahir dengan teks, dogma, dan ancaman yang ditanamkan agama. Kalau ada doktrin yang jelas-jelas memerintahkan permusuhan terhadap kelompok lain, lalu seseorang melakukannya, apakah itu salah dia atau salah ajaran yang diajarkan ke dia gitu? Dan yang lebih penting, apakah menurut kamu agama itu layak mendapatkan hak istimewa untuk tidak dikritik? Sementara ideologi lain, ya apapun lah, nasionalisme, kapitalisme, komunisme, atau apapun itu boleh kita kritik habis-habisan. Kalau kalian setuju dengan ungkapan pembelaan yang katanya jangan salahkan agamanya, sampai kapan kita akan terus melindungi sebuah gagasan dari kritik meskipun sudah ada nih taruhan nyawa, ada taruhan kebebasan manusia, sampai kapan kita mau membela ide itu gitu. Apakah agama memang harus kebal kritik atau justru sebaliknya, ketika doktrinnya terbukti punya potensi menindas, kita boleh juga atau mungkin harus menyalahkan doktrinnya, bukan hanya manusianya? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.